Selamat berjumpa kembali pada pelajaran matematika. Sekarang kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga dari materi peluang. Pada materi yang ketiga ini kita akan belajar tentang kaidah pencacahan bagian yang ketiga, yaitu kombinasi. Kombinasi dari anggota suatu himpunan adalah sembarang pemilihan dari suatu anggota atau lebih anggota himpunan itu tanpa memperhatikan urutan. Artinya, AB sama dengan BA. Cara membedakan antara masalah permutasi dengan kombinasi yaitu dalam permutasi urutan diperhatikan. Artinya, AB tidak sama dengan BA. Sedangkan kombinasi urutan tidak diperhatikan. Artinya, AB sama dengan BA. Kita masuk pada bagian pertama dari kombinasi, yaitu kombinasi K unsur dari N unsur yang berbeda. Misalkan dari N unsur yang berbeda akan disusun K unsur tanpa memperhatikan urutan. Banyaknya cara untuk menyusun K unsur tersebut merupakan masalah kombinasi K dari N. Ditulis N kombinasi K dari N, yaitu kombinasi K dari N sama dengan N faktorial dibagi dengan N kurang K faktorial kali K faktorial dengan syarat K kurang dari atau sama dengan R. Mari kita perhatikan contoh. Yang pertama, berapa banyaknya cara memilih 4 anggota dari 9 anggota suatu himpunan jika bagian A tanpa syarat apapun. Bagian B, salah satu anggota harus selalu terpilih. Contoh yang kedua, rapat dihadiri oleh 10 orang, akan dipilih 3 orang untuk berbicara. Tentukan banyaknya cara untuk memilih ketiga orang tersebut. Mari kita jawab. Perhatikan untuk nomor 1, bagian A. Diketahui N sama dengan 9, K sama dengan 4, tanpa syarat apapun. Jadi, kombinasi 4 dari 9 sama dengan 9 faktorial dibagi 9 kurang 4 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 9 faktorial dibagi 5 faktorial kali 4 faktorial. Sama dengan 9 faktorial itu artinya 9 kali 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Karena pada penyebutnya 5 faktorial yang terbesar. Dibagi 5 faktorial kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. 4 kali 3 kali 2 kali 1 itu arti dari 4 faktorial. Hasilnya sama dengan perkalian 9 kali 8 kali 7 kali 6 hasilnya 3024. Kemudian 4 kali 3 kali 2 kali 1 hasilnya 24. Maka 3024 dibagi 24 hasilnya 126 cara. Bagian B, diketahui bahwa syarat salah satu anggota harus selalu terpilih. Karena satu anggota selalu terpilih, maka N sama dengan 8 dan K sama dengan 3. Jadi kombinasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial dibagi 8 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 8 faktorial dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial. Pada bagian penyebut yang paling besar adalah 5 faktorial, sehingga
8 faktorial itu kita kalikan cukup sampai dengan 6, baru dikali dengan 5 faktorial. Jadi 8 kali 7 kali 6 kali 5 faktorial. Dibagi 5 faktorial kali 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. 5 faktorial kita coret, sisa 8 kali 7 kali 6, hasilnya 336. Dibagi 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6, maka 336 dibagi 6 hasilnya 56 cara. Nomor 2, pada soal nomor 2 diketahui N sama dengan 10 dan K sama dengan 3. Jadi kombinasi 3 dari 10 sama dengan 10 faktorial dibagi 10 kurang 3 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan 10 faktorial dibagi 7 faktorial kali 3 faktorial. Sama dengan, perhatikan pada penyebutnya, 7 faktorial adalah yang terbesar, sehingga 10 faktorial cukup kita kalikan 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Dibagi 7 faktorial dikali 3 faktorial itu artinya 3 kali 2 kali 1. 7 faktorialnya di bagian pembilang dan penyebut dicoret sehingga hasilnya 10 kali 9 kali 8 sama dengan 720 dibagi 3 kali 2 kali 1 hasilnya 6. Jadi 720 dibagi dengan 6 sama dengan 120 cara. Kita masuk pada bagian yang kedua dari kombinasi, yaitu kombinasi K unsur dari N unsur dengan beberapa unsur sama. Misalkan terdapat N unsur yang terdiri dari Q1, Q2, Q3, dan seterusnya sampai Qe. Unsur Q1 ada sebanyak N1 unsur. Unsur Q2 ada sebanyak N2. Unsur Q3 ada sebanyak N3. Dan seterusnya, Qe ada sebanyak Ne. Sehingga N1 tambah N2 tambah N3 tambah dan seterusnya tambah Ne sama dengan N. Dari N unsur tersebut akan diambil K unsur yang terdiri dari K1 unsur Q1, K2 unsur Q2, K3 unsur Q3, dan seterusnya K unsur Ke unsur Qe dengan K1 tambah K2 tambah K3 tambah dan seterusnya tambah Ke sama dengan K. Jadi banyaknya cara pengambilan adalah kombinasi K1 dari N1 kali kombinasi K2 dari N2 kali kombinasi K3 dari N3 kali dan seterusnya kali kombinasi Ke dari Ne. Mari kita perhatikan contohnya. Misalkan 4 bola akan diambil dari dalam kotak yang berisi 4 bola merah, 3 bola putih, dan 2 bola hijau. 4 bola yang diambil harus terdiri dari 2 bola merah, 1 bola putih, dan 1 bola hijau. Tentukan banyaknya cara pemilihan bola-bola tersebut. Mari kita jawab. Yang pertama, kita memilih 2 bola merah dari 4 bola merah. Berarti kombinasi 2 dari 4. Memilih 1 bola putih dari 3 bola putih. Berarti kombinasi 1 dari 3. Yang ketiga, memilih 1 bola hijau dari 2 bola hijau. Berarti kombinasi 1 dari 2. Sehingga total cara memilih 4 bola dari 9 bola sama dengan kombinasi 2 dari 4
kali kombinasi 1 dari 3 kali kombinasi 1 dari 2. Jadi kombinasi 2 dari 4 kali kombinasi 1 dari 3 kali kombinasi 1 dari 2 sama dengan 4 faktorial dibagi 4 kurang 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial dibagi 3 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial dibagi 2 kurang 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 faktorial dibagi 2 faktorial kali 2 faktorial kali 3 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1 faktorial kali 2 faktorial dibagi 1 faktorial kali 1 faktorial sama dengan 4 faktorial kita tulis 4 kali 3 kali 2 faktorial karena pada bagian penyebut ada yang terbesar yaitu 2 faktorial. Dibagi 2 faktorial kali 2 kali 1. 2 faktorialnya kita coret. Kali 3 kali 2 faktorial dibagi 2 faktorial kali 1. Kali 2 kali 1 dibagi 1 kali 1. Jadi hasilnya sama dengan 4 kali 3 sama dengan 12. 2 kali 1, 2. Jadi 12 dibagi 2 kali 3 dibagi 1 kali 2 bagi 1. Sama dengan 12 bagi 2 sama dengan 6 kali 3 bagi 1 sama dengan 3 kali 2 dibagi 1 sama dengan 2. Jadi 6 kali 3 kali 2 sama dengan 36 cara memilih. Dari pemaparan di atas dan dalam pengerjaan contoh-contoh soal yang ada di atas, maka diharapkan para peserta didik dapat mengerjakan soal-soal di bawah ini. Soal nomor 1, hitunglah nilai dari bagian A, kombinasi 4 dari 10. Bagian B, kombinasi 2 dari 12. Nomor 2, berapa tim bola basket yang dapat dibentuk dari 9 orang pemain? Nomor 3, ada 24 orang yang saling berjabat tangan. Berapa banyaknya salaman yang terjadi? Nomor 4, seorang petani membeli 4 ekor sapi, 3 ekor kuda, dan 2 ekor kambing dari seorang peternak yang memiliki 6 ekor sapi, 7 ekor kuda, dan 10 ekor kambing. Dengan berapa cara petani itu dapat memilih hewan-hewan tersebut? Soal yang kelima. Sebuah kotak berisi 10 bola merah dan 6 bola hitam. Dari dalam kotak diambil 7 bola yang terdiri dari 4 bola merah dan 3 bola hitam. Berapa banyaknya cara pengambilan tersebut? Demikian pertemuan ketiga ini saya paparkan kepada para peserta didik dengan harapan bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan contoh dapat mengerti dan dapat menyelesaikan soal-soal yang diberikan untuk dikerjakan. Setiap peserta didik haruslah percaya diri bahwa ketika kita mau berusaha, maka pasti kita bisa. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar dan selamat mengerjakan. Terima kasih.